Sering kok ngomong di YouTube saya, ya siapapun yang nggak percaya nggak apa-apa. Kamu bilang settingan, ya kamu bilang settingan nggak apa-apa. Kamu bilang ini hiburan nggak apa-apa. Gitu. Saya selalu bilang, bahkan di depannya apa waktu itu ada yang telepon saya, kamu itu hiburan, iya saya hiburan, saya bilang gitu. Kamu itu penipu, iya saya penipu, gitu. Nggak apa-apa, semua kamu gitu. Saya nggak ngeladenin itu. Cuman masalahnya kalau sudah sampai datang, terus sampai kisul gitu loh. Datang nggak dengan cara yang baik, kalau dengan yang baik nggak masalah, no problem menurut saya. Karena saya juga tahu tentang ilmu agama bahwa menghormati tamu itu adalah perintah Allah. Kita menghormati tamu itu sama dengan mendatangkan rezeki. Tapi tamu yang bagaimana dulu gitu loh ditanya. Setiap kali apapun yang kita pilihkan itu sudahlah kita ambil pentingnya adalah hiburan. Apapun itu yang kita. Tetapi kamu nggak perlu bilang kalau kamu itu menjadikan seperti itu. Itu gampang, itu nipu, itu mudah, ini dan sebagainya. Ini masalah adat. Jangan sampai menuduh orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Karena memang sudah beda kan. Ya, Gus, ini tadi gimana? Kejadiannya gimana ini tadi? Ini sekarang kita mau ke Polres sampean kan? Tadi itu gini ceritanya itu, saya itu juga nggak begitu enggak sih, tapi lucu sih. Tadi kan saya lagi ruqyah. Ini wallahi demi Allah nggak saya tambahin ya. Ceritanya itu gitu. Jadi kalau salah ya saya mohon maaf. Ceritanya itu tadi saya lagi ruqyah. Ketika saya ruqyah kan banyak kan, saudara-saudara kita itu lagi ruqyah, terus ada Pak Banser datang menghadap saya, Bah, itu ada tamu kayak gitu. Terus ya siapa, saya bilang gitu. Sulap merah gitu, ya sudah disuruh masuk, saya bilang gitu. Terus beliau itu jawabnya, sulap merahnya nggak mau masuk, apa yang suruh keluar gitu. Itu yang pertama. Nah setelah itu ya wes tunggu dulu, saya masih ruqyah, saya gitu. Nah terus beberapa menit kemudian itu datang lagi santri saya yang bagian keamanan, datang lagi, Pak, itu beliau ketika masuk ditanyakan KTP-nya nggak mau ngasih tunjuk, katanya seperti itu. Katanya benar nggaknya saya nggak tahu. Jadi, kan kalau setiap ada orang yang datang terus masuk ke Padepokan kan harus nunjukin KTP-nya. Ini memang peraturan dari desa. Betul. Setiap tamu dari luar daerah harus menunjukkan KTP-nya. Terus katanya nggak mau menunjukkan KTP-nya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua sambil ngerekam gitu. Sedangkan di dalam rumah kita kan ada hal yang bersifat pribadi. Betul. Memang kalau masuk ke Padepokan kan nggak boleh bawa kamera kayak gitu. Terus akhirnya ya sudahlah, nanti saya keluar. Hanya beberapa menit saja, hanya beberapa menit, sekitar mungkin 5 menit lah. Saya setelah mendoakan itu ruqyah, saya keluar tadi. Ketika saya keluar, saya kasih tahu semua santri jangan ikut kayak gitu. Di belakang aja, saya aja yang nemuin. Saya bilang gitu, saya pengen nemuin, mau saya aja masuk ke dalam. Nah di jalan ada Pak Lurah. Kan sebagai tuan rumah baik sudah, silakan masuk dan lain-lain. Intinya gitulah. Terus tadi Pak Lurah, terus sama Pak Lurah tadi ke sana. Ya. Terus ya Pak Lurah datang karena memang banyak orang. Nah seperti ada keonaran gitu loh, makanya Pak Lurah sigap datang. Jadi masalah Allah tadi dari warga sendiri itu ada yang nggak terima. Nggak terima, ada banyak nggak terima. Banyak yang nggak terima, datang ke desa orang kok petantang-petenteng kayak gitu. Maksudnya saya sih nggak tahu beliau kayak gitu apa enggak, saya nggak tahu. Terus tadi sebisa mungkin loh, demi Allah saya usahakan semaksimal mungkin supaya warga tadi jangan sampai ada yang menyerang anarkis apa-apa menyerang kan? Marcel kayak gitu. Kenapa? Kalau sampai terprovokasi, wah itu yang kena juga saya. Makanya satu santri pun tidak saya izinkan. Memang tadi ada salah satu mereka yang datang itu ciri khasnya gemuk ya, ciri-cirinya gemuk. Memang orangnya memprovokasi terus. Makanya saya katakan pembicaraan sepanjang jalan itu. Hati-hati katanya, jangan sampai terprovokasi. Bener. Saya tekankan, Marcel ini telepon sama saya sudah baik-baik, sudah WA juga baik-baik. Kok begini?
Seharusnya gitu. kalau niat beliau baik, datang, ya kan daftar, terus setelah itu tidak merekam, masuk ke dalam, ngobrol kan sudah selesai. Enak. Mertamu berarti bertamu baik. Iya. Makanya tadi Bang Marcelnya tadi itu istilahnya saya protes loh. Lah kamu itu loh wong sudah komunikasi sama saya dengan baik. Saya baik, kamu baik. Kenapa kamu datang kok nggak telepon saya atau apa kan begitu? Kalau ya sayanya kan ya enteng aja namanya mau bertamu mau apa kan yo biasa ya mau apa bertamu menghubungi orang yang mau ditamoni kan gitu gini-gini kan biasa itu. Biasa dan baik malah kan gitu. Lah kok yo enggak gitu loh. Makanya saya protes tadi. Ini WA-nya masih saya simpen, Gus. Masih sama saya simpen WA-nya itu. Inilah untuk pentingnya adab dan sopan santun. Kalau datang baik-baik, ya pasti kita terima lah. Terima gitu. Pastinya. Masuk dengan cara yang baik gitu. Ini berarti orangnya ada di Polres? Iya, di Polres. Ini tadi ada beberapa polisi, kemudian saya diberitahu timnya dia dibawa ke Polres. Tadi saya sampaikan ke siapa tuh Marcel, Mas Marcel, saya bilang ketika banyak orang tadi, ayo monggo masuk ke dalam. Nggak mau. Terus kalau mau pembuktian, ayo pembuktian kapan, gitu, di mana gitu. Kalau menurut saya ya pembuktian itu pada pokok permasalahannya. Kalau pembersihan rumah, ayo ikut pembersihan rumah. Itu biar. Ternyata begini Gus, tadi di ruang kepala desa disaksikan oleh Babinsa maupun Babinkamp dan juga ada bapaknya Marcel itu, ya kan? Ngaku bapaknya Marcel? Bukan, ternyata ya tentunya mengaku ya, tapi kalau mungkin benar bahwa dia bapaknya Marcel beneran karena ceritanya seperti itu bapak kandung. Nah, tadi ada gini. Nah, siapa namanya Pak Lurah itu menanyakan kepada Naja sedemikian rupa. Ternyata jawabannya dari Naja, keterangannya itu sudah ada perencanaan di Ludoyo, gitu loh. Ada Naza, ada Marcel, ada siapa, Rifki apa siapa nggak tahu saya. Siapa lagi gitu, menyebut nama Pak Gun juga. Siapa Pak Gun aku juga nggak tahu. Nah, di Ludoyo mana juga nggak tahu, tapi lokasinya di Ludoyo. Merencanakan kedatangan yang tadi itu. Perencanaannya kemarin gitu loh. Nah ternyata perencanaannya ya mungkin perencanaannya apa ya? Kok seperti itu tuh rencananya bagaimana kita juga nggak tahu. Gitu loh. Ya logikanya seseorang yang ada baik rencananya pasti baik. Kan begitu dah. Iya. Ternyata begitu. Nah sekarang si Naja juga dibawa ke Polres karena memang ya kenyata faktanya seperti itu sampai ada keonaran demikian ya. Tadi saya ketahui, ini Mas Naja, ayo ngobrol sama saya gitu. Enggak, saya mau pulang, ngobrol dulu sama saya. Jangan pulang dulu gitu. Kamu cuma ngomong jauh tapi deket aja nggak mau datang gitu. Ketika datang ya kayak gitu. Masya Allah. Akhirnya ya tadi bawa kepala desa. Jangan masalah. Masya Allah. Ya tentunya kalau mau melakukan sesuatu hal yang baik ya lakukanlah dengan cara yang baik, perencanaan gitu. Baik. Jauh-jauh dari mana tadi katanya? Dari Jawa Barat atau dari mana tadi? Nggak tahu ya. Apa dari Jakarta, Bogor atau Bandung, Depok nggak tahu saya. Adabnya, sopan santunnya. Nah gitu. kan jauh-jauh kan, di depan rumah orang. Itu loh. Aduh. Jauh-jauh dari luar provinsi kan apa susahnya atau menghubungi gitu kan? Ya seenggaknya datang apa begini baik-baik ya, gitu. Ayo kan. Pembuktian kan selesai. Gitu loh. Kalau mau pembuktian yang secara langsung ya ayo di pengadilan gitu loh. Betul. Oke. Ini kita mau berangkat ke Polres. Ke Polres. Ini Mas Naja dan sulap merah ya. Ada di sana. Mas dibawa polisi ke Polres. Tadi orang tuanya sudah meminta maaf ke kami. Oh sudah ya? Sudah. Tapi saya sampaikan mohon maaf, masalah ini tidak bisa selesai sampai di sini, harus diselesaikan
sampai ke pengadilan. Saya bilang seperti itu tadi. Ya intinya ada mengaku orang tuanya dan beliau sudah bapaknya. Bapaknya. Ya, bapak kandung. Tapi ya nanti kita lihatlah di Polres. Monggo ikuti perjalanan saya untuk melihat. Ikuti aja. Sulap merah ditangani Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Pengacara, nggak tanya dulu di mana tempatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai di Polres, ya. Polres Blitar ini kita. Kita mau melihat Mas Naja. Kita masih mau tahu di mana ini Mas Naja sama pesulap merahnya. Katanya tadi dibawa ke Polres. Biasa silaturahmi. Barakallah. Tadi katanya ada ini apa namanya salah satu orang yang datang ke Padepokan terus dibawa ke sini itu. Sebab itu kita datang ke sini. Pesulap merah sama Naja katanya ada dibawa ke Polres itu. Siap. Belum ada orangnya. Siap. Siap. Saya kesana dulu, Pak, nggih. Iya. Semangat. Kita ke ruangan sini. Ke Bareskrim. Bareskrim Polri. Oh, ini ruang Bareskrim Polri. Assalamualaikum. Enggak. Ini ruang Bareskrim. Assalamualaikum. Kami duduk sini, ya. Ya, jadi begini, jadi memang kalau saya ada konten-konten seperti itu, Gus, kadang yang kadang tidak bisa kita nalar ya, di manusia dengan itu, tapi saya pelaku karena saya juga backgroundnya dari pesilat, kadang itu ada atraksi macam itu, kadang ada konten itu bisa dilakukan, nggak perlu latihan, itu bisa, tapi saya sebagai pelaku yang mengalami, yang berguru, yang berlatih, itu ada proses latihannya. Bahkan teman yang pesilat yang lain yang tidak melakukan itu juga tidak bisa, karena prosesnya itu saya tahu dan mengalami kerasnya seperti apa, dan memang saya merasakan dengan olah nafas kita yang kita dapat itu dengan proses latihan itu memang bisa. Karena teman-teman sering dok, Gus, saya di sini biasanya tanggapan katanya, saya ketoprak wayangannya kan di sini setiap ada pindah kegiatan Pilkades atau apa, kita kan show off, artinya ini loh kesiapan kita sebagai Polri, termasuk kemampuan bela diri, menembak dan sebagainya, bisa kita siapkan untuk masyarakat, untuk mengamankan. Nah, ketika itu kita ada kegiatan itu dari yang background silat itu, pimpinan kita dipanggil ke Komandan, dan kamu ya atraksi sini, tunjukkan. Nah, itu karena kita pernah berlatih dan ya bisa, bukan atraksi pakai potong ini, pakai apa itu second block, itu dragon, itu ada juga di YouTube saya, dan itu bukan apa di konten itu nggak usah latihan aja bisa, itu orang umum aja bisa. Enggak, kalau saya enggak, itu harus proses latihan, kadang seperti itu. Nah, pendapat Gus Samsudin gimana? Nah, itu. Iya. Karena saya lihat di konten Gus Samsudin ya luar biasa sekali, juga ada kekebalan dan sebagainya. Jadi monggo. Ya, ini kan sebenarnya menyikapi beliau sulap murah itu sekarang ada di luar ini. Sebenarnya sih semuanya pada jalurnya masing-masing, ya. Seperti beliau di jalurnya
hipnosis, terus pesulap, itu kan jalurnya beliau, keilmunya beliau, tentu dengan keahliannya beliau. Nah, ini tentunya hubungannya dengan sains dan juga ilmunya. Tetapi selain ilmu ini ada juga ilmu yang lain, seperti al-hikmah, ruqyah, tasawuf dan lain sebagainya. Ketika hal ini dibenturkan, yang ini kok membahas yang ini, apalagi kalau mohon maaf ada kata-kata seperti ini pembodohan, ini adalah sesuatu hal yang menipu dan lain sebagainya, tentu tidak pas. Karena memang jalurnya sudah berbeda. Sama seperti ketika kamu itu seorang guru dan seharusnya seorang petani, sudah beda, jalurnya nggak akan sama. Jadi itu tentu sangat berbeda sekali, karena kalau ilmiah itu dibuktikan, kalau gaib itu diimani, tentunya seperti itu. Nah, tentang berbicara masalah atraksi ataupun penampilan, tentu yang perlu untuk dipahami bahwa setiap kali apapun yang ditampilkan itu sudahlah kita ambil pentingnya adalah hiburan, kan gitu. Apapun itu yang dipertunjukkan. Tetapi kamu nggak perlu bilang kalau kamu itu menunjukkan seperti itu gampang, itu nipu, itu mudah, ini dan sebagainya. Tentu jangan, ini masalah adab adalah tentunya. Jangan sampai menuduh orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain dan lain sebagainya begitu. Karena memang sudah beda jalurnya. Ketika yang sini seumpamanya mengatakan, contoh saya sebagai peruqyah, ketika saya mengatakan bahwa ketika saya membacakan asma-asma Allah, seperti ketika saya meruqyah, tentu saya rujukannya ke ilmu hikmah kayak gitu. Di situ di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah diterangkan bahwa ketika ingin meruqyah, tentu yang pertama membaca bismillah, syahadat, sholawat itu untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Terus setelah itu nanti baca sholawat, baca doanya dan surat yasin yang terakhir. Ini untuk meruqyah. Nah, ketika kita bacakan seperti ini, lalu orang yang kita bacakan itu tiba-tiba menangis, teriak atau kesurupan, nah ini kan tentu kita bilangnya adalah kesurupan atau ketempelan, kan begitu. Nah, dari pihak sana ada yang mengatakan itu adalah aberrasi. Nggak apa-apa kamu bilang aberrasi atau gangguan psikis, iya apa-apa, memang iya. Tapi itu jalur kamu. Yang penting jangan sampai menuduh kalau ketika dia kesurupan ini peruqyah halu atau menipu. Jangan bilang seperti itu, kan begitu masalahnya. Karena kalau di dalam ilmu hikmah atau peruqyah, ketika kamu aberrasi atau yang dikatakan kesurupan menurut kita itu gangguan psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Muncullah perasaan yang pertama al-ghadab, marah, gampang marah. Yang kedua muncul perasaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Dan yang ketiga adalah sedih. Nanti setelah itu akhirnya jadi halusinasi dan biasa kesurupan dan lain sebagainya. Itu yang tingkatannya seperti itu sebenarnya. Jadi yang penting jangan sampai yang ini mengolok-olok yang ini gitu loh. Kan gitu, masalahnya hanya seperti itu. Seperti zaman pesilat nih, yang sebenarnya seorang pesilat nih menyerang mental kayak gitu. Mungkin kalau sana itu adalah hipnotis, lah menurut kita itu adalah seperti tenaga dalam. Yang ketika menyerang tentu harus ada latihannya, seperti dibangkitkan amarah sucinya atau diisi hadiran kayak gitu. Tapi jangan menuduh seperti yang ini nggak kayak gini ya. Ya berbeda, memang berbeda, ilmunya sendiri sudah berbeda gitu. Nah, seperti halnya yang sekarang ini, ketika beliau menunjukkan hal semacam ini adalah trik, contoh beliau mengatakan trik. Lah, beliau menuduh tapi tidak tahu tempatnya, tidak tahu orangnya, kan begitu. Jadi disamakan antara yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang yang jadi masalah, beliau itu menyuruh saya untuk membuktikan hal itu oleh beliau. Nah, jadi ketika itu ada orang yang bakar bata, ya berarti waktu itu harus ada bata yang dibakar, harus ada kayunya dan lain sebagainya sehingga bisa terbakar. Nah, kalau nggak ada batanya, nggak ada kayu yang dibakar, terus suruh nunjukin bata dibakar, bagaimana? Makanya tadi saya bilang sama pesulap merah, tadi ketika banyak orang, saya datangi beliau karena tadi sudah 3 kali terjadi. Jadi yang pertama, saya sedang ruqyah, lalu datanglah santri melaporkan bahwa Gus, ini ada orang yang mau datang gitu, tapi nggak mau masuk gitu. Kenapa nggak mau masuk gitu? Jangan suruh yang ke sana. Kan menurut saya lucu. Saya sedang meruqyah di rumah saya sendiri, orang nggak mau masuk katanya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Itu santri saya menghadap ke saya seperti itu, demi Allah. Terus
Setelah santri itu keluar, saya melanjutkan ruqyah. Datang lagi beliau, Gus, orangnya itu gimana di luar tuh loh, nanti terjadi benturan di masyarakat antara pendukung dan yang tidak mendukung, kontra. Terus saya bilang suruh aja masuk. Yang pertama orangnya ini Gus, orang yang bilang seperti itu hadir saya. Yang pertama beliau ini masuk tidak mau menunjukkan KTP-nya atau tidak mau menyerahkan KTP. Sedangkan KTP ini adalah laporan kita ke desa. Setiap siapapun, bukan hanya beliau Sulam Murah, siapapun yang datang ke Padepokan itu harus menunjukkan KTP-nya. Masuk ke Padepokan itu. Ini aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Ya, saya mengikuti itu. Dan yang kedua, beliau tadi itu mau masuk tapi tetap merekam begitu. Sedangkan di dalam rumah kita tentu ada privasi kita dong. Ya kan, di dalam ada istri kita, ada anak kita, ada dalam rumah kita. Masa iya orang mau masuk sambil merekam terus sampai diperbolehkan? Itu tidak boleh, kecuali ngomong dulu, izin dulu ke saya. Nanti setelah ngomong baru nanti dipersilahkan, kan begitu. Adab ini sebenarnya hanya masalah adab saja. Ketika sudah terjadi beberapa menit saya tunggu tidak masuk, terus takut saya nanti di luar terjadi suatu hal yang nggak baik, kan begitu. Tentu banyak juga yang suka maupun nggak suka sama saya. Akhirnya ya wis lah, saya ngalahin, saya mengalahin untuk keluar. Saya keluar, benar di jalan sudah ramai banget, masya Allah. Dan jujur saya sangat khawatir sekali dengan keselamatan Mas Marcel waktu itu. Akhirnya saya keluar, saya dekati beliau, tapi masih ada penahanan dari kepala desa. Beliau pengen ngomong dulu, dari pengacara. Dan waktu itu pun saya nyuruh santri jangan ada yang ikut. Santri jangan ada yang ikut, santri cukup di Padepokan, nggak ada santri pun yang ikut waktu itu. Dan saya pun akhirnya juga menghalangi masyarakat sekitar. Yang ada yang marah waktu itu karena merasa nggak dihargai, katanya songong begitu, katanya ngomongnya songong dan apa namanya itu nggak sopan begitu, sampai Pak Lurah sendiri kan marah-marah. Akhirnya saya bilang ke masyarakat jangan sampai ada yang terprovokasi, kalau sampai mukul yang jelek nama desa kita, udah saya demi Allah saya tahan itu. Terus akhirnya saya minta izin sama Pak Lurah untuk ngobrol berdua saja dengan Marcel. Saya tarik, Mas Marcel kalau masuk kenapa nggak masuk aja, tinggal panjenengan nyerahkan KTP sama masuk, nanti ngobrol sama saya. Semua pasien seperti itu, masuk ke tempat saya, daftar ya kan, masuk ke yayasan, ke Padepokan, terus ikut ruqyah, nggak jadi masalah. Bukannya di luar terus lari sana lari sini, petantang petenteng, malah saya ada lihat videonya kayak seolah-olah apa namanya menghina gitu, apa namanya membuli lah begitu. Nah jangan seperti itu saya bilang hanya wis gini aja, yuk sekarang ditentukan waktunya, ayo kapan kita pembuktian gitu. Tadi sempat karena di IG tadi, di live IG tadi, terus ada beliau jawabannya, ayo dibuktikan sekarang. Mas Marcel, ketika saya ngobati orang itu, orangnya sakit kena santet. Sekarang kalau nggak ada yang kena santet, yang saya obati siapa? Terus beliau narik anak buahnya yang gendut tadi, ini diobati. Jadi tadi mau saya lakukan, maksudnya ya dari mana kamu tahu ini kena santet kayak gitu, tapi anak buahnya sudah terlanjur takut, saya nggak mau, saya mau pulang aja kayak gitu kan. Tadi yang gendut tadi ada videonya kan. Saya bilang gini aja wes, sekarang daripada terjadi hal yang nggak diingin, yuk masuk ke dalam, ayo masuk ke dalam. Tapi hanya beliau sudah aku pulang mau gitu temennya tadi. Terus akhirnya wes gini aja Mas Marcel, sekarang ditentukan kapan waktunya, ayo pembuktian. Kalau sampean mau bukti tentu harus ikut saya dong, kayak gitu, ikut saya pembersihan rumah. Ketika nanti ada orang yang sakit minta dibersihkan rumah, ayo ikut. Bagaimana di situ ada buhulnya, seumpamanya di sana nanti bagaimana orang sakitnya, kan harus ada kejadiannya kayak gitu. Intinya seperti itu kejadian ini tadi. Dan saya sangat menyayangkan hal ini sih sebenarnya, kalau sampai apa namanya terjadi hal-hal yang nggak baik, karena menurut saya Marcel ini orangnya baik menurut saya. Hanya masalah adabnya saja. Apa yang beliau tampilkan nggak beda jauh dengan saya, membongkar perdukunan, sama jalurnya. Kita sama-sama apa namanya mengedukasi masyarakat supaya jangan percaya sama dukun atau jangan sampai tertipu oleh dukun. Ini sama, cuman mungkin caranya saja yang berbeda kayak gitu. Ya mungkin ada pikiran beliau yang lain, saya itu seperti ini tapi ya terserahlah bagaimana. Tapi kan masalahnya di sini itu. Nah sampailah tadi ketika saya sudah masuk ke dalam, ternyata saya dapat kabar kalau beliau dibawa ke balai desa untuk yang
yang satunya karena provokasi ke beberapa masyarakat dan ternyata sudah dipersiapkan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus tadi ternyata setelah saya mau ke balai desa kan sudah dibawa ke sini. Jadi intinya sebenarnya semuanya itu tentu ketika mau berbuat baik ya harus dilakukan dengan cara yang baik lah gitu. Nah, ini sekarang beliau ada di luar sini gitu. Terus tadi bapaknya yang mengaku bapaknya Mas Masal itu sudah bicara banyak kepada saya sebenarnya ya, intinya minta maaf dan sebagainya kayak gitu. Cuman saya sih sebagai masyarakat gitu, masalah seperti ini ya tentunya saya tidak mau berkelanjutan lah gitu. Yang penting diselesaikan baik-baik, itu dilakukan dengan cara yang baik gitu. Sebenarnya siapapun yang datang kepada Tuhan itu diterima, kalau nggak ada satupun yang ditolak. Tapi kalau di luar malah bikin guyon-guyonan, ecek-ecekan itu kan ya nggak bagus begitu. Ya, saya nggak membela diri, bahkan saya sering kok ngomong di YouTube saya, ya siapapun yang nggak percaya nggak apa-apa. Kamu bilang settingan, ya kamu bilang settingan nggak apa-apa. Kamu bilang ini hiburan nggak apa-apa gitu. Saya selalu bilang, bahkan di depannya aparat waktu itu ada yang telepon saya, kamu itu hiburan, iya saya hiburan, saya bilang gitu. Kamu itu penipu, iya saya penipu gitu. Wis nggak apa-apa, semua kamu gitu. Saya nggak ngeladenin itu. Cuman masalahnya kalau sudah sampai datang terus sampai kisul itu loh, datang nggak dengan cara yang baik. Kalau dengan yang baik nggak masalah, no problem buat saya. Karena saya juga tahu tentang ilmu agama bahwa menghormati tamu itu adalah perintah Allah. Kita menghormati tamu itu sama dengan mendatangkan rezeki untuk kita. Tapi tamu yang bagaimana dulu gitu loh ditanya. Jadi ada beberapa hal yang seperti itu tadi itu. Tentunya ya saya berharap beliau ada itikat baik lah. Itikat baik, berbicara dengan baik, ayo pembuktian kalau dibuktikan ya dibuktikan dengan cara yang baik. Bagaimana ikut dengan saya atau melihat rupiah saya, ya kan di situ bisa gitu, bisa seperti itu awal cerita. Ini beliau ada di luar sini. Tapi kalau masalah apakah saya mempermasalahkan atau mempidanakan, semuanya saya serahkan ke hukum. Saya sudah menyampaikan di video saya, datang silahkan datang kepada bukan gitu. Bahkan saya sudah memberikan waktu berapa waktu kemarin 3 hari. Dan menurut dari bapaknya ini saya tadi sempat tersenyum loh, karena beliau bilang Marcel ini yang menghidupi bapaknya, menghidupi beliau ini adalah Marcel. Jadi dari situ saya berpikir udahlah gitu. Karena katanya menghidupi bapaknya itu ya Marcel itu, makanya bapaknya tidak bisa melarang sama sekali gitu. Kan tadi sempat saya tanya, ya harusnya sama sebagai orang tua bisa mengarahkan anak untuk sopan santun lah gitu. Jawaban bapaknya, ya saya itu makan dari Marcel, tapi saya nggak tahu lah bagaimana kenyataannya gitu. Bagaimana kenyataannya saya nggak tahu, itu hanya perkataan mereka saja. Apa diperlukan laporan? Ya. Oke. Oh, berarti. Ya.